Pergilah dengan ibumu. Jangan hancurkan kehidupan baru ayah dengan Sinta. Angin dingin, sisa dari hujan deras, menyapu pelataran pengadilan agama. Kata-kata yang keluar begitu tajam. Kami baru saja menerima akta cerai dan meninggalkan gedung mediasi. Perceraian kami baru saja sah secara hukum kurang dari 2 menit yang lalu. Di sampingku berdiri Bayu, putraku yang berusia 7 tahun. Bayu menatap wajah ayahnya dengan tatapan tidak percaya. Dia masih berharap, di detik-detik terakhir ini, ayahnya akan memberinya ucapan selamat tinggal yang lembut. Dengan keyakinan itu, ia masih menyayangi ayahnya hingga hari ini, namun, mantan suamiku, Dika, tidak punya niat sedikit pun untuk mendekati putranya. Dalam rangkulan Dika, seorang wanita muda dengan perut yang mulai membesar, bersandar. Dia adalah Sinta Lestari, junior sekaligus kekasih gelap Dika. Akhirnya kita bisa mulai membangun keluarga kecil kita sendiri ya, Mas, kata Sinta, sambil mengelus perutnya dengan mesra. Dia sengaja tersenyum lebar agar aku bisa mendengarnya. Duduk di sebelahnya, mantan ibu mertuaku, Ibu Wati, mengangguk puas. Syukurlah, kali ini akhirnya akan lahir anak kandung, benar-benar darah daging Dika. Lama sekali menunggunya, ya, kata mantan mertuaku. Ucapannya setajam pisau mengiris udara. Aku bisa merasakan jari-jari kecil Bayu gemetar di genggamanku. Meskipun begitu, anak itu tidak menangis. Ia menggigit bibirnya erat-erat dan mencengkeram tanganku. Dika tenggelam dalam kebahagiaan karena telah menemukan keluarga baru. Dia baru saja mencampakkan anak yang telah memanggilnya ayah dan menyayanginya selama 7 tahun. Namun tidak ada sedikit pun penyesalan di wajahnya. Berpura-pura tegar juga tidak ada gunanya. Anissa, dengusnya meremehkan, menatapku. Dia salah mengartikan diamku sebagai kekalahan. Kamu tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Aku serahkan Bayu padamu. Aku akan punya anak kandung. Mulai sekarang, aku akan memprioritaskan Sinta dan anak di dalam kandungannya. Mendengar kata-kata itu, aku menoleh untuk menatapnya terakhir kali. Tidak ada kemarahan di mataku, hanya kekecewaan yang mendalam dan tak tergoyahkan. Selama 10 tahun, aku telah menjaga harga diri dan martabat laki-laki ini agar ia bisa berdiri tegak di hadapan ibunya, agar ia bisa menjaga nama baiknya di mata masyarakat. Seberat apapun aku dijadikan kambing hitam, aku tidak pernah mengungkapkan kebenarannya. Aku dihina oleh ibu mertuaku sebagai wanita tak berguna, mandul, dan harus menanggung malu di setiap acara kumpul keluarga saat lebaran. Aku hanya diam, tersenyum, dan membiarkannya berlalu. Aku melakukan semua itu untuk melindungi hubungan antara suami dan putraku. Harapanku hanyalah agar Bayu bisa tumbuh tanpa pernah meragukan kasih sayang ayahnya. Namun, harapan itu hari ini dihancurkan dengan kejam oleh kata-katanya sendiri. Aku bukan lagi istri yang harus menelan kata-kata demi menjaga nama baiknya. Meskipun begitu, aku tidak membeberkan semua kebenaran di tempat ini. Aku tidak ingin menjadikan masa lalu ayahnya sebagai tontonan di depan putraku yang berharga. Aku menggenggam kembali tangan Bayu yang bergetar dan berkata dengan tenang, "Ayo kita pulang, nak. Kakek sudah menunggu." Saat kami membalikan badan dan mulai melangkah, terdengar suara manja Sinta dari belakang. "Mas Dika, ayo kita pergi sekarang, nanti kita terlambat jadwal periksa di rumah sakit loh." "Rumah sakit?" Kata itu membuat langkahku terhenti. "Ah, benar juga. Hari ini jadwal pertama kita periksa kandungan sama-sama ya," sahut Dika dengan nada bersemangat. "Iya, ku dengar deter. Santoso itu sangat terkenal keahliannya. Karena ini RS Medika Utama, antreannya pasti panjang. Tapi kalau ada Mas Dika menemaniku, aku merasa tenang." Dokter Santoso, Rumah Sakit Medika Utama. Mendengar nama itu, jantungku berdegup dingin. Itu adalah rumah sakit tempat kami dulu bolak-balik berobat dan itu adalah nama dokter yang menangani kami? Begitu rupanya, gumamku pelan, nyaris tak terdengar siapapun. Dika sama sekali tidak paham. Ia tidak tahu apa makna dari tempat yang akan ia datangi itu. Ia tidak sadar betapa rapuhnya kehamilan yang dibanggakan oleh Sinta tersebut. Sebelum menyelesaikan urusan perceraian,
Aku telah menitipkan sebuah dokumen penting kepada pengacaraku, Ibu Ratna. Itu adalah selembar surat persetujuan lama yang ditandatangani sendiri oleh Dika. Di sana tertinggal bukti nyata bahwa ia dengan kemauannya sendiri telah memutuskan untuk menjadi seorang ayah melalui program inseminasi buatan dengan donor. Dika percaya tanpa ragu bahwa semuanya berjalan sesuai keinginannya. Mengusir mantan istri yang dianggap pengganggu lalu mendapatkan istri baru dan anak sedarah daging. Ia merasa dirinya adalah pihak yang berkuasa memilih keluarga. Namun, ia akan segera menyadari sesuatu. Bahwa kebisuan yang kujaga selama 10 tahun bukanlah karena aku lemah tak berdaya, dan bahwa ada kenyataan kejam yang pernah disampaikan oleh Dr. Santoso kepadanya di masa lalu. Ayo kita jalan, Bayu. Aku kembali menuntun tangan putraku, berjalan menembus angin dingin, tidak perlu menoleh ke belakang. Akhir dari cerita yang sebenarnya baru akan dimulai di ruang periksa yang sedang mereka tuju itu. Di dalam gerbong kereta api penataran yang membawa kami dari Surabaya menuju rumah orang tuaku di Malang, suasana siang itu terasa tenang, sinar matahari yang redup menyelinap dari balik jendela menghangatkan kursi penumpang. Namun tubuh kecil Bayu, yang duduk di sebelahku masih terasa kaku. Bayu terus menatap pemandangan yang melintas di luar jendela, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Biasanya ia adalah anak yang ceria dan selalu berkata, "Ma, lihat papan iklan itu lucu ya." Suara ceria itu kini sepenuhnya direnggut di depan gedung pengadilan tadi. "Bayu," panggilku lembut. Bahu kecilnya tersentak kaget. Saat ia menoleh, kulihat matanya sudah dipenuhi genangan air mata. Air mata yang sedari tadi ia tahan agar tidak jatuh di depan ayahnya. "Ma, apa aku ini benar-benar cuma pengganggu?" Suaranya nyaris seperti cicitan yang dipaksakan keluar. Kata-kata Dika yang menyuruhnya untuk jangan mengganggu keluarga barunya telah menancap layaknya belati es di hati anak berusia 7 tahun itu. Membayangkan betapa hancurnya ia membuat dadaku serasa mau pecah, tentu saja tidak. Aku menarik tubuh Bayu dan memeluknya erat, mengikuti irama goyangan kereta. Aku mengelus punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. Bayu bukan pengganggu siapa-siapa. Bayu adalah harta paling berharga buat Mama. Tolong jangan pernah lupakan itu. Bayu membenamkan wajahnya di jaketku dan akhirnya menangis sejadi-jadinya. Beberapa penumpang menoleh ke arah kami, tapi aku tidak peduli dan terus memeluk putraku. Peduli amat soal ikatan darah atau bukan. Anak ini adalah putra berharga yang kuinginkan dari lubuk hatiku, yang telah bersumpah akan kulindungi dengan taruhan nyawaku. Di saat yang sama, mantan suamiku yang dengan kejam mencampakkan kami, Dika, sedang duduk di ruang tunggu VIP Rumah Sakit Medika Utama bersama selingkuhannya, Sinta. Rumah sakit besar memang bersih dan bagus ya Mas, tapi aku jadi agak gugup. Sinta mengelus perutnya yang mulai menonjol, bersandar manja di bahu Dika. "Tenang saja, kan ada aku di sini." Dika tersenyum bangga, merangkul bahu wanita itu. Saat ini ia percaya sepenuhnya bahwa ia adalah pemenang yang sempurna. Mengusir mantan istri yang merepotkan, mendapatkan wanita muda yang memujanya dan anak sedarah daging. "Ah, Mas Dika, ini kuesioner medis untuk suami. Tolong diisi." "Ya." Sinta menyodorkan papan dada yang diberikan oleh suster bagian pendaftaran. Di sana terdapat pertanyaan tentang riwayat penyakit keluarga dan riwayat pengobatan reproduksi masa lalu. Pena Dika mendadak terhenti di depan satu pertanyaan. "Apakah Anda pernah menjalani pengobatan infertilitas atau teknologi reproduksi berbantu di masa lalu?" Selama sekian detik, ingatan 10 tahun yang lalu terlintas di benak Dika, di ruang periksa rumah sakit yang sama ini. Mendengarkan hasil tes yang dingin dari Dr. Santoso dan bagaimana ia menangis berlutut dalam keputusasaan di depan Anissa, namun ia segera menggelengkan kepalanya, menekan ingatan itu jauh ke dasar hatinya. "Mas, ada apa?" Sinta menatapnya dengan heran. Dika kembali memaksakan senyum santai. "Ah, tidak apa-apa. Aku ini sehat walafiat kok. Waktu sama mantan istriku dulu masalahnya kan ada di dia, makanya susah, tapi kamu memang luar biasa, Sinta."
Sambil berkata demikian, ia tanpa ragu mencentang kotak tidak ada pada riwayat penyakit. Ia benar-benar berpikir bahwa ia bisa menghapus fakta masa lalu begitu saja. Kebisuanku yang menutupi rahasianya selama 10 tahun malah dianggapnya sebagai kelemahan mantan istrinya, dan ia bahkan telah menulis ulang ingatannya sendiri. Namun kedamaian yang dibangun di atas kebohongan tidak akan bertahan lama. Di waktu yang sama, aku dan Bayu telah tiba di rumah masa kecilku tempat ayahku, Pak Haryo, menunggu. Begitu melewati pagar, ayahku sudah berdiri di depan pintu. Pensiunan guru SMA itu tampak semakin beruban, namun senyum hangatnya tidak berubah saat menyambut kami. Selamat datang kembali, Anissa. Bayu juga. Ayo masuk. Kami pulang, Kek. Ayahku tidak bertanya apa-apa. Ia hanya mengusap lembut kepala Bayu dengan tangannya yang besar dan membawakan barang-barang kami. Begitu masuk ke dalam rumah, udara yang hangat menyelimuti kami. Ketegangan di wajah Bayu perlahan tampak mereda. Saat Bayu sedang beristirahat meminum teh manis hangat, ponselku berdering. Di layar tertera nama pengacara yang membantuku mengurus perceraian. Ibu Ratna. Halo, dengan Anissa. Bu Anissa, kerja bagus hari ini. Saya baru saja mendapat konfirmasi dari pihak pengadilan bahwa akta cerai sudah diproses. Secara hukum, perceraian sudah sah. Terima kasih banyak, Bu Ratna. Ini semua berkat bantuan Ibu. Tidak, saya hanya melakukan tugas saya. Ngomong-ngomong soal dokumen yang Ibu titipkan pada saya. Nada suara Bu Ratna sedikit merendah. Dokumen yang dimaksud adalah selembar surat persetujuan lama yang aku serahkan bersama dokumen perceraian. Surat persetujuan program inseminasi buatan dengan donor sperma yang ditandatangani sendiri oleh Dika 10 tahun lalu. Sebagai bukti ia menerima Bayu sebagai anaknya, apakah ibu benar-benar yakin tidak ingin mengeluarkan dokumen ini selama proses mediasi tadi? Kalau ini ditunjukkan, mungkin Pak Dika tidak akan berani mengucapkan kata-kata yang membuang Bayu. Tidak apa-apa, jawabku tenang namun tegas. Saya menyimpan dokumen itu bukan untuk menyerangnya. Saya menyimpannya hanya sebagai bukti untuk Bayu saat ia besar nanti, untuk menunjukkan betapa ia sangat diharapkan kelahirannya. Meskipun aku membongkar kebohongan ayahnya dan memaksanya menyayangi putranya, hal itu tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan di hati Bayu. Saya sangat memahami perasaan Bu Anissa, namun, Bu Ratna tampak ragu sejenak lalu menyampaikan sesuatu yang tidak terduga. Saat saya memeriksa ulang dokumen terkait kehamilan saudari Sinta Lestari yang diajukan oleh pengacara pihak sana, saya menyadari ada sesuatu yang ganjil. Ganjil bagaimana? Mengenai usia kehamilan yang dilaporkannya saat ini dan waktu di mana Pak Dika mengaku mereka mulai berpacaran. Jika disandingkan, ada selisih waktu sekitar 1 bulan. Secara perhitungan medis, masa pembuahan terjadi sebelum mereka resmi berpacaran. Aku menahan napas. Tentu saja usia kehamilan bisa memiliki margin kesalahan atau perbedaan tiap individu, jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Tapi jika hari ini Pak Dika benar-benar menemani Sinta periksa ke DR Santoso, tanpa perlu mendengar kelanjutan ucapan Bu Ratna, aku sudah mengerti. Dokter Santoso adalah spesialis yang dulu menangani infertilitas kami. Ia memegang rekam medis yang merupakan catatan mutlak. Sehebat apapun Dika menyembunyikan masa lalunya, fakta medis dan kontradiksi lini masa kehamilan itu tak bisa dimanipulasi. Dan saat ini mereka sedang berada di ruang tunggu rumah sakit tersebut. Saat aku menyampaikan hal itu, terdengar hela napas pelan dari Bu Ratna di ujung telepon. Dika percaya semuanya berjalan sesuai keinginannya. Namun, ia tidak sadar. Tempat yang ia datangi dengan langkah kakinya sendiri itu adalah pintu pertama yang akan menghancurkan kebohongan dan arogansinya. Aku menutup telepon dan menatap langit kelabu di luar jendela. Angin mulai mengubah arahnya. Ibu Sinta Lestari, silakan masuk ke ruang periksa. Suara perawat yang tenang menggema di ruang tunggu RS Medika Utama. Sinta berdiri dengan gembira, menarik lengan Dika. Dika pun melangkah masuk dengan gaya angkuh.
Ia yakin bahwa saat ini ia berada di puncak kehidupannya sebagai pria sejati. Begitu masuk ke ruang periksa, tampak seorang dokter senior beruban duduk di sana. Ia adalah Dr. Santoso, spesialis fertilitas dan kandungan. Dr. Santoso perlahan membaca rekam medis di layar dan kuesioner yang baru saja diserahkan. Lalu ia mengangkat wajahnya dan menatap Dika. "Bapak Dika ya? Sepertinya Bapak pernah berobat ke klinik kami sebelumnya." Pertanyaan tenang itu membuat Dika mengangkat bahu tipis dan menyunggingkan senyum sombong. "Ah, dulu pernah menemani mantan istri saya untuk pengobatan infertilitas, tapi kali ini untuk periksa kandungan calon istri saya yang baru, Sinta. Karena saya sendiri sama sekali tidak ada masalah, jadi sudah lama saya tidak kemari." Dika menggenggam tangan Sinta, berbicara dengan penuh percaya diri. Sinta pun menatap Dr. Santoso dengan bangga, namun ekspresi Dr. Santoso sama sekali tidak berubah. Ia mempertahankan tatapan dingin khas seorang profesional medis dan menunjuk kuesioner di mejanya. Berdasarkan laporan Ibu Sinta, saat ini usia kandungan sudah memasuki minggu ke-16. Benar? Iya, Dok, kami baru pacaran 3 bulan, tapi kami merasa sangat beruntung bisa langsung dikaruniai anak ini, jawab Sinta dengan raut bahagia. Pena Dr. Santoso terhenti seketika. Hening yang aneh menyelimuti ruang periksa selama beberapa detik. Dr. Santoso menatap bergantian antara layar komputer dan kuesioner, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Berpacaran selama 3 bulan, namun, kehamilan 16 minggu itu setara dengan sekitar 4 bulan, secara perhitungan, perkiraan waktu pembuahan terjadi sebelum kalian berdua mulai berpacaran. Mengenai hal ini, senyum Sinta seketika menegang. Itu. Sebelumnya kami sudah sering curhat, hubungan kami melihat Sinta yang mendadak terbata-bata, kening Dika berkerut. "Sinta, bukankah kamu bilang sebelum jadian denganku kamu masih susah putus dari mantanmu dan kalian sering ribut? Kamu bilang kita baru melakukan hubungan itu setelah kamu benar-benar putus darinya, kan?" "Iya, Mas. Tapi kan hitungan usia kehamilan dokter bisa saja meleset sedikit." "Iya, kan, Dok?" Sinta panik, memeluk lengan Dika dan tertawa canggung menutupi kegugupannya. Melihat kepanikan Sinta, Dika menghentikan rasa penasarannya. Baginya, pura-pura tidak melihat kenyataan yang merugikan dirinya adalah keahlian utamanya. "Dokter, selisih sedikit itu biasa, kan? Pokoknya tolong USG, dan perlihatkan anak kami yang sehat itu," ucap Dika mencoba memotong pembicaraan. Namun Dr. Santoso menggeleng pelan. Dalam dunia medis, perhitungan usia kandungan yang akurat sangat penting demi keselamatan ibu dan janin. Dan ada satu hal lagi yang harus saya pastikan. Dr. Santoso menunjuk bagian riwayat pengobatan reproduksi masa lalu dengan pulpennya. "Bapak Dika, Anda mengisi, tidak ada di sini. Namun untuk mengetahui urutan waktu kehamilan ini secara akurat dan memberikan tindakan yang tepat, saya perlu memastikan kesesuaiannya dengan rekam medis Bapak yang lama. Sudah kubilang aku ini sehat walafiat. Masalahnya dulu cuma ada di mantan istriku." Nada suara Dika mulai bercampur emosi. Namun Dr. Santoso tidak mundur sedikit pun. "Catatan masa lalu tidak bisa dibuka tanpa persetujuan dari Bapak Dika sendiri, meskipun kepada pasangan Anda saat ini. Namun, sebagai konfirmasi fakta yang dibutuhkan untuk diagnosis hari ini, apakah Bapak bersedia memberikan persetujuan agar kami bisa membuka rekam medis Bapak dari 10 tahun yang lalu yang masih tersimpan di rumah sakit ini?" Udara di ruang periksa menjadi sangat tegang. Keringat dingin mulai merembes di dahi Dika. Ingatan 10 tahun lalu seolah merayap keluar bagaikan lumpur hitam dari dasar hatinya. Namun jika ia menolak persetujuan di sini, Sinta yang ada di sebelahnya pasti akan curiga. "Mas Dika, kalau dokter bilang begitu, suruh periksa saja. Toh kalau Mas tidak punya masalah, tidak ada yang perlu disembunyikan, kan?"
Ucapan polos Sinta sepenuhnya menutup jalan keluar Dika, gengsi sebagai laki-laki dan arogansi untuk tetap terlihat sebagai pemenang sempurna telah merenggut kewarasannya. Baiklah, silakan dicek. Toh, aku tidak punya masalah apa-apa. Ucap Dika dengan nada kesal seraya menandatangani persetujuan pembukaan rekam medis. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Itu sudah 10 tahun yang lalu. Hasil tes waktu itu pasti tidak ada artinya. Di waktu yang sama, di rumah orang tuaku di Malang, saat aku sedang memandangi wajah tidur Bayu, ponselku bergetar oleh notifikasi yang kurang ajar. Di layar muncul pesan dari mantan ibu mertuaku, Wati. Anissa, aku tidak akan membiarkan anakku membayar sepeser pun untuk harta gonogini atau nafkah anak. Ini semua salahmu karena jadi perempuan mandul yang tidak bisa memberi pewaris. Kami bersyukur karena kamu membawa pergi anak yang tidak ada ikatan darah itu. Mulai sekarang, aku akan menyambut Sinta sebagai menantu sejatiku. Jangan pernah berani berhubungan dengan keluarga kami lagi. Membaca deretan kata-kata kasar itu, aku tidak merasa marah, melainkan merasa sangat kasihan. Wanita ini tidak tahu apa-apa. Ia tidak tahu bahwa putra kebanggaan yang dipujanya setengah mati itu, 10 tahun lalu pernah menangis berlutut mengemis padaku. Ia tidak tahu bahwa demi membawa rahasia itu sampai mati, aku rela menahan semua hinaan kasarnya selama ini. Ibu Wati, kesempurnaan putramu yang kau yakini itu sebentar lagi akan terbukti hanya ilusi, bisikku dalam hati pada entah siapa. Di atas meja terdapat fotokopi dokumen dari kantor pengacara Bu Ratna. Di sana tanda tangan Dika yang menyetujui untuk menerima Bayu sebagai anak melalui program inseminasi buatan masih tertera dengan sangat jelas. Kembali ke ruang periksa rumah sakit. Setelah mendapat persetujuan Dika, Dr. Santoso perlahan membuka file lama di rekam medis elektroniknya. Bunyi klik mouse terdengar sangat keras, memecah kesunyian ruangan. Dr. Santoso menatap layar dan dengan suara datar namun tak mengizinkan bantahan, ia menyampaikan fakta tersebut. Bapak Dika, ini adalah hasil analisis sperma Anda. 10 tahun yang lalu. Napas Dika terhenti. Sinta menatap wajah Dr. Santoso dengan penasaran. Dalam catatan saat itu tertulis, sangat jelas, bahwa pada pihak suami ditemukan faktor sangat krusial, yang membuat kehamilan alami nyaris mustahil terjadi. Saat itu saya sudah menyampaikan fakta ini secara jujur kepada Anda dan mantan istri Anda. Senyum Sinta membeku total. Aku bisa membayangkan bagaimana darah seketika surut dari wajahnya. Tunggu sebentar. Maksudnya apa ini, Dok? Tanya Sinta dengan suara gemetar. Namun, Dr. Santoso tidak mengalihkan pandangannya dari Dika. Saya tidak mengatakan bahwa kemungkinannya nol mutlak. Namun, jika fakta medis ini disandingkan dengan usia kehamilan yang sangat tidak wajar yang kita bahas tadi, ini bukanlah situasi di mana kalian bisa bergembira dengan santai. Dika duduk kaku di kursinya, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Kebohongan besar yang ia sembunyikan mati-matian selama 10 tahun, yang selalu ia lemparkan kesalahannya padaku, kini runtuh berkeping-keping oleh bukti mutlak berupa rekam medis objektif. Omong kosong, catatan itu pasti salah. Kesunyian ruang periksa pecah oleh teriakan Dika. Ia melompat dari kursinya dan menatap tajam Dr. Santoso. Kepanikan karena harga diri kelelakiannya hancur lebur membuatnya kehilangan seluruh akal sehat. Itu tes 10 tahun lalu, kan? Tidak ada hubungannya dengan diriku yang sekarang. Lagi pula pasti Anissa yang bermain di belakang. Dia memalsukan rekam medis ini untuk balas dendam padaku. Dika mulai melontarkan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ia sama sekali tidak mau mengakui fakta bahwa dirinya lah penyebab kemandulan itu. Dr. Santoso menatap dingin ke arah Dika yang mengamuk. Memalsukan rekam medis adalah hal yang mustahil. Saat itu, Anda mendengar sendiri hasilnya dengan telinga Anda sendiri. Lalu Anda menyetujui rencana tindakan medisnya dan Anda sendiri yang menandatangani dokumen persetujuannya? Bukan? Kata-kata teguh Dr. Santoso membuat Dika tercekat. Di sebelahnya, Sinta menatap Dika dengan pandangan seolah melihat hal yang mustahil. Kepercayaan diri wanita itu telah lenyap tak berbekas. Mas Dika, bohong kan?
Mas bilang Mas tidak ada masalah. Mas bilang mantan istrimu yang bermasalah. Mas bilang begitu kan? Suara Sinta melengking histeris. Ia sendiri juga menyembunyikan rahasia fatal yang tak boleh terbongkar. Tunggu dulu. Kalau begitu, anak di perutku ini, anak siapa? Ucapan Sinta yang keceplosan itu membuat wajah Dika seketika merah padam karena amarah. Rasa cemas terhadap kondisi tubuhnya sendiri, ditambah kecurigaan terhadap selingkuhannya meledak bersamaan. Jangan-jangan kamu belum putus dari mantanmu itu? Kamu mau menipuku dan menumbalkan anak orang lain padaku? Ruang periksa dalam sekejap berubah menjadi arena pertengkaran yang menjijikkan. Dokter Santoso menghela napas panjang dan berkata dengan suara dingin, "Ini rumah sakit. Anda mengganggu pasien lain. Silakan selesaikan masalah pribadi Anda di rumah. Rapikan fakta-faktanya sebelum jadwal pemeriksaan berikutnya." Diusir dari ruang periksa, Dika gemetar menahan marah. Ia berusaha melemparkan semua kesalahan dan rasa malunya ini padaku, sambil berjalan di lorong rumah sakit. Ia meneleponku. Di ruang tengah rumah orang tuaku, ponselku bergetar. Layar menunjukkan nama Dika. Setelah memastikan Bayu ada di ruangan lain, aku menekan tombol jawab dengan tenang. Bersamaan dengan itu, aku menekan tombol rekam percakapan. "Halo, kamu menjebakku ya?" Begitu telepon tersambung, teriakan Dika yang memekakan telinga langsung menggema. "Berapa yang kamu bayar ke si dokter sialan itu? Kamu suruh dia ngotak-atik rekam medisku kan?" Aku tidak menjawab, hanya mendengarkan teriakannya. "Perempuan cacat, yang tidak bisa hamil sepertimu. Mau mencoba menghancurkan hidup baruku, hah? 10 tahun lalu juga sama. Semua karena kamu yang memberiku stres. Ini semua salahmu, dasar pembawa sial." Kata-kata kasarnya menginjak-injak pengorbananku selama 10 tahun. Namun makiannya semakin menjadi-jadi. Bayu juga sama. Entah dari benih laki-laki mana dia berasal, anak menjijikkan seperti itu bukan anakku. Untung aku cerai, rasanya lega. Keluarga palsu semacam itu, dasar sampah yang kubuang. Jangan berlagak sombong. Itu adalah kata-kata yang tidak bisa dimaafkan. Demi melindungi harga dirinya sendiri, ia menyangkal nilai keberadaan anak berusia 7 tahun. Aku berusaha keras menahan tanganku yang mulai gemetar karena marah. Semakin ia berteriak, rekaman ini akan semakin menjadi bukti yang mematikan sebagai bukti kekerasan verbal dan pelecehan emosional terhadap anak. "Sudah selesaikah bicaranya?" Suaraku yang sedingin es membuat Dika seketika bungkam sesaat. "Aku tidak melakukan apa-apa. Rekam medis itu adalah fakta. Anda mendengarkan sendiri hasilnya. Anda menangis memohon di ruang periksa. Tolong jangan pernah beritahu ibu, janji itu telah kujaga selama 10 tahun. Terdengar suara napas Dika yang terengah-engah dari seberang telepon. "Berisik. Urusan masa lalu seperti itu sudah kulupakan. Aku akan punya keluarga baru. Di perut Sinta ada bayi yang mewarisi darahku. Beda dari pecundang seperti kalian." Mendengar ia masih berkata seperti itu, aku malah merasa kasihan padanya. "Oh, jadi Anda masih benar-benar percaya soal itu? Soal ketidaksesuaian usia kehamilan Sinta dengan masa pacaran kalian? Apa Detar Santoso tidak memberitahunya tadi?" Seketika udara di seberang telepon membeku sepenuhnya. "Kenapa? Kenapa kamu bisa tahu?" "Pengacara saya menyadarinya dari dokumen yang diserahkan pihak Anda. Dika, Anda membuang saya dan Bayu demi melindungi diri sendiri dan demi ilusi ikatan darah palsu. Tapi coba pikirkan, apa yang sebenarnya Anda dapatkan?" Merasa tertusuk tepat di titik lemahnya, Dika berteriak panik, "Jangan macam-macam kamu, jangan pernah ngomong macam-macam ke ibuku. Kalau kamu berani membocorkan masa laluku, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Aku tidak akan bayar sepeser pun untuk harta gono gini atau nafkah anak." Aku menarik napas perlahan dan berkata dengan tegas, "Saya tidak akan bilang apa-apa pada Ibu Wati. Fakta yang sebenarnya akan terungkap oleh tindakan Anda sendiri." Aku menutup telepon setelah mengatakan itu. Di ponselku tersimpan data rekaman berdurasi 6 menit,
Bukti abadi saat ia menghinaku dan memanggil Bayu dengan sebutan sampah. Ia pikir ia sedang mengancamku. Ia pikir kalau ia tidak mau bayar nafkah anak, aku hanya bisa menangis pasrah, namun ia melakukan kesalahan fatal. Ia tidak sadar betapa mematikannya daya hancur rekaman ini untuk proses hukum nanti, dan bagaimana kebohongan yang ia buat untuk melindungi diri malah mencekik lehernya sendiri. Aku menatap layar yang menyimpan file bernama rekaman ancaman. Cerita ini baru saja dimulai. Seberapa banyak pun ia mencoba berbohong, bukti objektif sudah mulai terkumpul. Ayo, cepat cap jempol di sini. Ini belas kasihan terakhir dariku untuk keluarga pencuri yang sudah menipu rumah tangga kami selama 10 tahun. Bersamaan dengan suara dingin itu, sebuah amplop coklat tebal dilemparkan ke atas meja. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu, tepat setelah sarapan pagi yang tenang di rumah ayahku, yang menekan bel pintu dengan kasar dan mendobrak masuk tak lain adalah Dika dan mantan ibu mertuaku, Wati. Tanpa menunjukkan sopan santun layaknya tamu, mereka langsung masuk begitu saja. Ibu Wati menatapku dengan sorot mata merendahkan, seolah melihat kotoran. Di belakangnya, Dika berdiri melipat tangan sambil tersenyum licik. Dokumen yang dilemparkan ke meja berjudul surat pernyataan. Isinya adalah melepaskan seluruh hak atas nafkah anak dan harta Gonogini, dan satu lagi, sebuah kalimat yang sangat tidak wajar ditekankan dengan huruf tebal. Dilarang keras membocorkan kepada pihak ketiga manapun mengenai kejadian selama masa pernikahan dan alasan perceraian. Melihat kalimat itu, aku langsung memahami tujuan asli Dika. Ia ketakutan fakta medis tentang kemandulannya yang terbongkar di RS Medika Utama kemarin. Ia sangat takut hal itu diketahui oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh ibunya yang kini sedang berdiri bangga di sebelahnya. Ibu Wati, kalau saya bicara yang sebenarnya tentang surat ini, diam kamu. Wati membentak histeris, memotong ucapanku, dasar perempuan mandul tak berguna, hinaan Wati tanpa ampun mengiris hatiku. Kamu yang barang cacat sudah jadi parasit menempel pada Dika yang sempurna selama 10 tahun. Harusnya kami yang menuntut ganti rugi. Sinta sekarang sedang mengandung darah daging asli Dika, harganya beda jauh dengan perempuan cacat sepertimu. Aku menatap lekat-lekat wajah Ibu Wati. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Ia tidak tahu apa yang terjadi di ruang periksa kemarin. Bagaimana Detrar Santoso menampar Dika dengan hasil tes sperma masa lalu, dan betapa tidak masuk akalnya usia kehamilan Sinta secara medis. Dika menyembunyikan kebenaran dari ibunya dan malah menjadikan ketidaktahuan, serta mulut kasar ibunya sebagai tameng untuk menyerangku. Betapa pengecut dan menyedihkannya laki-laki ini. Hei, Anissa, dengar kata ibu. Dika melangkah maju dan berbisik rendah di telingaku. Wajahnya memancarkan senyum menjijikkan yang bercampur antara kepanikan dan niat jahat. Kalau kamu tidak mau tanda tangan surat ini, aku punya cara lain. SD tempat Bayu pindah sekolah sudah ditentukan kan? Aku bisa lo menyebarkannya ke tetangga dan komite orang tua murid di sana. Aku akan beritahu mereka kalau anak itu bukan anak yang lahir alami, bahwa dia adalah barang palsu menjijikkan yang tidak mewarisi darahku. Mendengar ancaman itu, seluruh darah di tubuhku membeku. Keringat dingin mengalir di punggungku. Saat ini, Bayu sedang menyiapkan perlengkapan sekolah di kamar belakang. Jika kata-kata penuh kedengkian itu sampai ke telinganya, aku merasakan ketakutan yang hebat untuk pertama kalinya. Seberapapun aku dicaci, aku tidak akan merasa sakit hati. Tapi Dika menjadikan kehidupan baru Bayu, tempatnya bersosialisasi, sebagai sandera. Jika rumor seperti itu disebarkan di komunitas kecil, anak itu pasti akan dikucilkan. Ia menyerang titik kelemahanku yang paling ingin kulindungi dengan cara yang paling kejam. Melihat wajahku yang pucat pasi, Dika mendengus seolah yakin akan kemenangannya. Kalau paham, cepat tanda tangan. Kamu sudah tidak bisa menang melawanku. Hiduplah dalam bayang-bayang seumur hidupmu. Saat pena disodorkan dan aku nyaris menghela napas putus asa, ayahku Pak Haryo yang sedari tadi berdiri diam di sudut dinding perlahan melangkah maju. Sebagai seorang pensiunan guru,
Ia tidak berteriak atau kehilangan ketenangan. Dengan suara yang dalam dan tenang, ia menatap lurus ke mata Dika. Kamu sungguh tidak punya rasa malu sebagai seorang ayah. Satu kalimat itu membuat Dika tersentak. Apa katamu? Tidak peduli soal ikatan darah. Kamu sudah membesarkan anak itu selama 7 tahun. Hari saat dia pertama kali bisa berjalan, malam saat dia menangis karena demam tinggi, kamu pasti ada di sampingnya sebagai seorang ayah. Tapi sekarang kamu mau membuang ingatan itu demi menyelamatkan dirimu sendiri. Kata-kata ayahku menusuk tajam kebanggaan dangkal Dika. Namun, Wati segera menyela, Pak Haryo, tidak usah banyak omong, kalau mendidik anak perempuan saja tidak becus. Toh dia cuma anak dari benih orang lain kan? Orang tua dari perempuan pencuri yang menipu anakku kok berani menasihati? Tepat setelah jeritan Wati bergema, pintu geser kamar belakang terbuka pelan. Bayu berdiri di sana dengan wajah pucat. Papa bilang aku ini menjijikan? Suara kecilnya bergetar. Di tangannya, ia menggenggam erat foto berdua dengan ayahnya yang selalu ia hargai. Dika tampak kikuk sesaat, matanya bergerak-gerak, namun segera kembali memasang wajah dingin. Ya, benar. Kamu bukan anak kandungku. Jadi mulai sekarang lupakan aku dan hiduplah sembunyi-sembunyi dengan ibumu. Air mata Bayu menetes deras ke lantai. Aku meletakkan pena dengan kuat ke atas meja. Berlari menghampiri Bayu dan memeluknya erat. Tubuh kecilnya bergetar hebat karena ketakutan dan kesedihan. Cih, terserahlah. Hari ini kuampuni kamu. Dika membalikkan badan, meninggalkan surat pernyataan di meja, tanda tangani dan kirim balik dalam 3 hari. Kalau tidak, aku benar-benar akan menyebarkannya ke seluruh sekolah dan menghancurkan masa depan bocah itu. Wati mendengus bangga dan keduanya pergi seperti badai berlalu. Di ruang tamu yang tersisa hanya terdengar suara angin yang masuk dari celah jendela dan isak tangis Bayu. Aku belum pernah merasakan kebencian sebesar ini. Mereka telah melewati batas yang tidak boleh dilewati. Jika hanya menginjak-injak harga diriku, aku masih bisa menahannya. Tapi mereka menggunakan hati murni seorang anak dan masa depannya sebagai alat pemerasan untuk mengaburkan segala perlawananku. Dengan tangan bergetar, aku mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada pengacara Ratna, Bu Ratna, tolong eksekusi semua prosedur hukum yang sudah kita persiapkan. Beberapa menit kemudian, balasan singkat datang dari Bu Ratna. Di layar terlampir sebuah file gambar. Itu adalah salinan pengajuan gugatan dan pelestarian alat bukti yang telah disiapkan untuk diserahkan ke pengadilan agama. Mereka pikir mereka telah menyudutkanku. Mereka pasti sedang tertawa terbahak-bahak di dalam mobil, mengira telah mencabut habis taring perlawananku. Namun surat larangan buka mulut yang ditinggalkan di atas meja itu, justru menjadi bukti objektif dan mutlak bahwa Dika mengakui keberadaan fakta yang merugikannya, dan melakukan pemerasan secara tertulis. Udara di luar terasa dingin, menggoyang kaca jendela seolah mengancamku. Namun, suhu tubuh Bayu yang menangis sampai tertidur di pelukanku terasa begitu hangat. Di ruangan yang dingin itu, sambil mengelus punggung putraku kuat-kuat, aku bersumpah aku tidak akan pernah lagi menggunakan tameng kebisuan untuk melindungi mereka. Apa yang mereka takuti, apa yang mereka sembunyikan. Aku akan menyeret semua kebenaran itu ke bawah terik matahari bersama bukti-bukti objektif, dan melihat mereka hancur perlahan karena beban kebohongan mereka sendiri. Hari Senin berikutnya, aku mengambil cuti kerja dan mengunjungi kantor firma hukum Bu Ratna. Duduk di sofa kulit yang berat di ruang tamu, aku mengeluarkan setumpuk kertas dari tas. Itu adalah surat pernyataan yang dipaksakan oleh Dika dan ibunya kemarin. Aku juga menyerahkan rekaman telepon berdurasi 6 menit dari ponselku. Bu Ratna mendengarkan rekaman itu dalam diam sampai selesai. Setelah membaca sekilas surat pernyataan tersebut, ia menghela napas pelan. Ekspresinya yang biasanya ramah kini berubah menjadi wajah seorang ahli hukum yang sedingin es. Bu Anissa, langkah yang luar biasa karena Anda berhasil menyimpan bukti ini, surat pernyataan dan rekaman suara ini,
akan menjadi pukulan mematikan bagi mereka. Aku sedikit mengendurkan bahuku dan mendengarkan penjelasan pengacara. Pak Dika menjadikan sekolah tempat Bayu bernaung sebagai sandera. Lalu untuk menutupi kebenaran yang merugikan dirinya, ia memaksa Anda menandatangani larangan buka mulut. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini sudah memenuhi unsur tindak pidana pemerasan dan pengancaman menurut hukum pidana. Mendengar pandangan hukumnya, rasa cemas yang menempel di dadaku perlahan mencair. Dika mengira ia telah merampas senjataku. Namun pada kenyataannya, ia justru menyerahkan bukti yang membuktikan betapa pengecut dan liciknya cara yang ia gunakan. Bu Anissa, saya akan segera menyusun dan mengirimkan surat somasi resmi ke pihak mereka. Ini adalah peringatan larangan mendekat serta pemberitahuan tindakan hukum atas pencemaran nama baik. Kita juga akan meminta pihak sekolah Bayu untuk waspada terhadap orang tak dikenal tanpa perlu menjelaskan detailnya. Terima kasih banyak, Bu Ratna. Dengan ini saya bisa melindungi anak saya. Aku menundukkan kepala dalam-dalam. Selama ini aku menjadikan kebisuan sebagai tameng untuk melindungi harga diri Dika. Namun mulai sekarang, aku akan melindungi putraku menggunakan perisai dan pedang terkuat yang disebut hukum. Sementara itu, Dika sedang mabuk dalam kemenangan sempurnanya di apartemen mewahnya di Surabaya Barat. Ia menuangkan bir mahal ke gelasnya, bersandar dalam di sofa sambil menonton TV. Perempuan tak berguna itu pasti sekarang sedang menangis pucat sambil menandatangani surat itu, batinnya. Dika percaya ancamannya bekerja dengan sempurna, wajahnya memancarkan senyum sombong karena merasa berhasil menundukkan mantan istrinya dan mengubur rahasianya selamanya. Namun di sebelahnya, gelagat Sinta yang duduk di sofa tampak tidak wajar. Ia pura-pura menonton TV, padahal terus mengecek layar ponselnya yang digelapkan, mengirim pesan secara sembunyi-sembunyi. Apa benar itu anaknya? Waktunya nggak masuk akal, kan? Pesan bernada blak-blakan itu muncul di layarnya. Pengirimnya adalah mantan pacar Sinta yang masih berhubungan dengannya hingga sesaat sebelum ia berpacaran dengan Dika. Tenang aja, cuma beda hitungan dikit di rumah sakit. Mas Dika nggak curiga apa-apa kok. Nggak bakal ketahuan, balas Sinta dengan jari gemetar lalu buru-buru menghapus riwayat pesan itu. Sejak periksa ke RS Medika Utama tempo hari, kepanikan merayapi hatinya, pertanyaan Dr. Santoso soal selisih usia kehamilan. Saat itu, Dika memang bisa dikelabui, tapi ia tidak tahu kapan keraguan itu akan muncul lagi. Sinta juga sedang berjalan di atas es tipis, sambil memeluk rahasia fatal yang tidak boleh terbongkar. Kenapa, Sin? Muka kamu pucat. Mual ya? Tegur Dika dengan nada santai membuat Sinta tersentak kaget. Iya, agak mual. Aku istirahat di kamar dulu ya. Sinta melarikan diri ke kamar tidur. Melihat punggungnya, Dika tersenyum puas mengira wanita itu benar-benar sedang mengandung anaknya. Sama sekali tak terlintas di pikirannya bahwa wanita di depannya sedang menipunya. 2 hari kemudian di hari Rabu, bom itu dijatuhkan di divisi penjualan perusahaan distributor alat kesehatan tempat Dika bekerja. Setelah jam makan siang, sepucuk surat diantarkan dari bagian administrasi ke meja Dika, pengirimnya, firma Hukum Ratna, rekan. Di amplopnya terdapat stempel merah menyala bertuliskan somasi resmi. Apa-apaan ini? Dika mengerutkan kening, sambil membuka amplop dengan pisau kertas. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen tebal. Ia membacanya dengan santai pada awalnya, namun, baru beberapa baris, darah seketika surut dari wajahnya. Di sana tidak ada kata permintaan maaf dari Anissa karena menolak tanda tangan. Yang tertulis di sana adalah peringatan hukum yang sedingin es tanpa ampun, tindakan saudara dan Ibu Wati yang memaksa klien kami menandatangani surat pernyataan larangan buka mulut, adalah bentuk pemerasan yang melanggar hukum. Selain itu, makian yang saudara lontarkan kepada putra sulung klien kami melalui telepon telah kami amankan sebagai bukti rekaman audio. Sialan, perempuan itu merekam teleponnya. Dika tanpa sadar berteriak kecil, membuat rekan kerjanya menoleh terkejut. Ia buru-buru memelankan suaranya dan membaca kelanjutannya dengan tangan gemetar.
Apabila saudara mendekati klien kami atau putra klien kami serta menyebarkan berita bohong, kami akan segera melaporkan saudara ke kepolisian. Selain itu, berdasarkan surat persetujuan program inseminasi buatan yang Anda tanda tangani sendiri, kewajiban hukum saudara untuk memberikan nafkah kepada anak adalah mutlak. Jika saudara terus menghindari tanggung jawab, kami akan melanjutkan ke prosedur hukum yang semestinya. Kertas itu terlepas dari tangan Dika. Pandangannya menggelap, jantungnya berdegup kencang bagaikan alarm peringatan. Rencana sempurnanya dihancurkan berkeping-keping oleh tindakan hukum Anissa yang tidak mundur selangkah pun. Sialan, perempuan itu berani melawanku. Ia nyaris memukul meja karena marah, tapi tangannya terhenti di udara. Surat pernyataan yang ia gunakan untuk mengancam Anissa kini berubah menjadi tali jerat yang mencekik lehernya sendiri. Ancaman menyebarkan rumor di sekolah menjadi tindakan bunuh diri di depan bukti rekaman. Lebih parah lagi, yang menjatuhkannya ke jurang putus asa adalah kalimat terakhir dalam dokumen itu. Di sana tertulis catatan tambahan yang kejam dari pengacara Ratna, catatan mengenai kehamilan saudari Sinta Lestari, pasangan Anda saat ini. Investigasi kami menemukan kejanggalan medis yang sangat fatal terkait lini masa kehamilan tersebut. Demi kebaikan Anda sendiri, kami sangat menyarankan Anda untuk memeriksa fakta tersebut dengan kepala dingin. Napas Dika terhenti. Pandangannya beralih ke meja Sinta yang duduk tak jauh darinya di kantor itu. Sinta sedang menatap layar komputernya, tapi tangannya berhenti mengetik, pikirannya melayang entah kemana. Sesekali ia mencuri pandang ke sekeliling, mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu, lalu menyembunyikannya lagi. Jangan-jangan, suara kering keluar dari mulut Dika tanpa sadar, kejanggalan usia kehamilan yang ditunjuk oleh Dr. Santoso di RS Medika Utama. Waktu itu ia beralasan itu hanya salah hitung demi lari dari kenyataan bahwa ia tidak punya kemampuan reproduksi. Namun peringatan objektif dari pihak ketiga, seorang pengacara, membuat keraguan yang selama ini diabaikannya membesar seketika. Apakah aku sedang ditipu? Begitu keraguan itu muncul, ia menyebar layaknya noda tinta hitam. Sinta bilang dia baru putus dari mantan pacarnya sesaat sebelum jadian dengannya. Jika saat itu perutnya sudah berisi anak laki-laki lain, napas Dika memburu. Apakah demi menutupi masa laluku, aku ditipu untuk membesarkan benih orang lain? Penghinaan itu menyiksanya. Namun, ia tidak bisa mencecar Sinta di tempat itu, karena jika hal itu benar, ia harus berhadapan langsung dengan fakta bahwa dirinya adalah laki-laki mandul, sementara Dika tersiksa dalam keputusasaan dan keraguan di kantornya, ibunya, Wati, sedang melakukan tindakan yang sama sekali berbeda. Wati marah besar karena sudah 3 hari Anissa tidak mengirim balik surat pernyataan itu. Ia sama sekali tidak tahu seberapa kotor kebohongan putranya. Ia masih percaya bahwa Anissa adalah perempuan mandul yang merepotkan Dika. Dengan amarah meluap, ia memakai mantelnya dan bersiap menuju rumah orang tua Anissa lagi. Perempuan keras kepala, dia enggak akan paham kalau enggak dikasih pelajaran, omel Wati sambil membuka pintu rumah. Namun, langkahnya terhenti. Di depannya berdiri 2 orang pria dan wanita tak dikenal berpakaian rapi. Ibu Wati, benar? Sapa wanita berjas itu dengan tenang. Iya, kalian siapa? Saya kuasa hukum Ibu Anissa. Nama saya Ratna. Hari ini saya datang untuk menyampaikan secara langsung pemberitahuan terkait peringatan hukum yang kami kirimkan. Mendengar itu, wajah Wati langsung berubah masam. Pengacara? Oh, Anissa yang sewa, mau minta harta gono gini kan? Percuma? Toh salahnya ada di dia. Wati menggonggong marah, tapi Bu Ratna sama sekali tidak goyah. Ia mengeluarkan surat somasi yang isinya sama dengan yang dikirimkan ke Dika. Ini bukan tuntutan gono gini, ini adalah peringatan tentang tindakan Anda dan putra Anda yang mendatangi rumah orang tua Ibu Anissa dan memaksanya menandatangani surat larangan buka mulut. Tindakan tersebut tergolong sebagai tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang sangat serius. Tatapan tajam dan nada bicara tegas Bu Ratna membuat Wati menciut sesaat. Apa? Berlebihan sekali? Saya cuma mengajarinya tahu diri. Dia kan menumpang di anak saya yang sempurna. Menerobos masuk rumah orang lain tanpa izin,
mengancam kehidupan sekolah anak kecil untuk memaksa tanda tangan, itu di mata hukum disebut kejahatan. Ibu Anissa telah merekam seluruh percakapan saat itu dan menyimpannya sebagai bukti. Wajah Wati berubah pucat. Rekaman, perempuan itu licik sekali. Siapa yang licik di sini? Jika Anda berani mendekati Bu Anissa atau Bayu lagi atau menyebarkan kebohongan di lingkungan mereka, kami akan langsung melapor ke polisi dan meminta perintah perlindungan dari pengadilan. Ini peringatan terakhir. Bu Ratna mendesakkan dokumen itu ke tangan Wati, berbicara dengan sangat dingin. Tangan Wati bergetar memegang kertas itu, tak bisa membalas sepatah kata pun. Ia yang mengira memegang kendali penuh, untuk pertama kalinya menyadari ketidakberdayaannya di hadapan kekuatan hukum absolut. Namun keputusasaan Wati yang sebenarnya belum berakhir. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, ucap Bu Ratna yang berbalik sebelum pergi. Anda sepertinya percaya bahwa Bu Anissa adalah penyebab kemandulan. Tentu saja. Makanya 10 tahun lalu dia harus bersusah payah mengambil Bayu sebagai anak angkat. Melihat Wati membentak, Bu Ratna menatapnya dengan rasa kasihan. Anda tidak tahu kebenaran 10 tahun lalu, ya? Mengapa Bu Anissa membisu sampai hari ini? Tolong tanyakan sendiri alasannya pada putra Anda. Oh ya, soal bayi di kandungan Ibu Sinta yang Anda yakini sebagai cucu kandung Anda itu, sebaiknya Anda segera memastikan kebenarannya. Kalau begitu saya permisi. Bu Ratna pergi begitu saja meninggalkan Wati yang berdiri mematung di depan pintu. Kepalanya dilanda kepanikan. Apa maksud ucapan pengacara itu? Dika yang bermasalah? Anak di perut Sinta bagaimana? Dengan tangan bergetar, Wati menelepon Dika. Namun, berapa kali pun ditelepon, Dika tidak menjawab. Malam itu, Dika sudah menunggu Sinta pulang di ruang tamu apartemen. Lampu ruangan dimatikan. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, Dika duduk tenggelam di sofa. Aku pulang. Loh, kok nggak dinyalain lampunya? Saat Sinta hendak menekan sakelar, suara rendah Dika bergema. Hei! Suara yang dingin itu membuat Sinta tersentak ketakutan. Sini HP-mu. Dika berdiri dan menyodorkan tangannya ke depan wajah Sinta. Kenapa? Kasih kataku. Bentakan Dika membuat Sinta mundur ketakutan. Jangan dong, privasi. Privasi? Seharian ini kamu curi-curi waktu buat chatan sama orang lain kan? Dika merebut paksa tas Sinta, merogoh, dan mengeluarkan ponselnya. Sinta menjerit mencoba menghentikannya, tapi Dika mendorongnya hingga terjatuh. Layar ponsel itu terkunci, tapi Dika memasukkan tanggal lahir Sinta dan kuncinya terbuka. Ia langsung membuka aplikasi pesan. Di sana tertinggal percakapan mesum dengan mantan pacar yang lupa dihapus. Sinta, gimana periksa hari ini? Enggak ketahuan soal waktunya kan? Aman? Udah aku alihin. Dia kan punya masalah sendiri jadi enggak berani nanya macam-macam. Bagus deh. Yah, biarpun itu anakku, kalau dia mau besarin sih aku untung. Melihat deretan pesan itu, sesuatu di kepala Dika hancur meledak. Apa-apaan ini? Suaranya sedingin es yang melampaui batas amarah. Sinta yang duduk terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi sambil gemetar. Sinta, anak di perutmu ini. Anak siapa? Dika membanting ponsel itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Sinta menutup telinganya dan menangis keras. Maafkan aku. Aku hilaf. Perasaanku padamu beneran kok. Nanti pas anak ini lahir kita besarkan berdua aja ya. Ucapan egois itu sama sekali tidak menyentuh hati Dika, malah berubah menjadi rasa mual yang luar biasa. Mencekik dadanya kuat-kuat, Dika menatap dingin wanita penipu di bawahnya dengan ekspresi kosong. Kemasi barangmu sekarang juga dan pergi dari sini. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depanku. Dika membalikkan badan menuju kamar tidur. Sinta masih menangis histeris. Namun karena sadar sudah tak ada harapan, terdengar suara gerasak-gerusuk mengemasi barang disusul bantingan pintu depan yang keras. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Dika duduk di tepi ranjang, udara kamar yang tanpa penghangat itu terasa membekukan tulang. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan,
Meringkuk di dalam kegelapan, ingatan beberapa hari lalu, saat ia sedang di atas angin karena merasa akan membangun keluarga baru, kini menertawakannya sebagai ilusi yang sangat kejam. Tiba-tiba terdengar suara kunci pintu depan dibuka. Ibu Wati yang memegang kunci cadangan menerobos masuk dengan wajah pucat pasi. "Dika, kamu di mana? Coba jelaskan apa maksudnya ini?" Wati masuk tanpa melepas sepatunya, membuka pintu kamar tidur dengan kasar. Melihat putranya terduduk di kegelapan, Wati tersentak. Namun, rasa malu karena ditegur Bu Ratna tadi siang membakar kembali amarahnya. "Tadi kulihat Sinta bawa barang banyak pergi dari sini. Terus hari ini pengacaranya Anissa datang ke rumah mengancam mau lapor polisi. Apa yang kamu sembunyikan dari ibu? Hah? Apa maksud omongan pengacara itu?" Cecaran Wati melewati batas kesabaran Dika. Ia mendadak berdiri dan meraung layaknya binatang buas ke arah ibunya. "Diam. Semuanya sudah hancur." Teriakan mengerikan itu membuat Wati tersentak ketakutan. Ia belum pernah dibentak oleh putranya sekeras itu. Mata Dika merah padam, wajahnya terdistorsi oleh keputusasaan. "Anak di perut Sinta bukan anakku. Itu anak mantan pacarnya. Aku cuma dimanfaatkan dan ditipu oleh perempuan itu." Darah surut dari wajah Wati. "Apa katamu? Bukannya itu cucu kandungku? Wanita itu menipu anakku." Mengerikan. "Tapi nggak apa-apa. Dika, untung kamu pisah dari perempuan itu. Kamu masih muda. Nanti menikah lagi sama perempuan baik-baik. Kali ini pasti bisa punya anak kandung." "Gak bakal bisa." Raungan Dika menggetarkan udara di ruangan itu. Wati membelalakan matanya, kehilangan kata-kata. Dika menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat dan akhirnya mengakui kebenaran itu. "Aku, laki-laki mandul. 10 tahun lalu di RS Medika Utama aku divonis begitu. Kemungkinan aku bisa punya anak secara alami itu hampir nol mutlak." Kaki Wati kehilangan tenaga. Ia jatuh terduduk di lantai. "Bohong. Bohong kan? Kamu kan kebanggaan ibu." "Lalu Anissa, bukan dia penyebabnya. Aku yang memohon pada Anissa, tolong jangan pernah bilang ke ibuku." Aku menangis berlutut di ruang periksa hari itu. Anissa melindungi harga diriku dengan diam selama 10 tahun. Beratnya kenyataan itu menghantam Wati hingga hancur lebur. Apa saja yang ia katakan pada Anissa selama 10 tahun ini? Perempuan mandul tak berguna. Parasit yang menempel pada anakku. Semua kata-kata itu seharusnya ditujukan pada putra kesayangannya sendiri. Anissa tak pernah membalas meski dihina secara tidak masuk akal. Ia hanya tersenyum diam, melindungi Dika dan menjaga nama baik keluarga. Wati menutupi wajahnya dengan tangan gemetar, mengerang pelan. "Ah, apa yang sudah kulakukan?" Dika pun jatuh berlutut di lantai. Ia ingin lari dari kenyataan kemandulannya. Karena itulah ia dengan gembira melompat pada kebohongan Sinta yang hamil anak orang lain. Dan demi menutupi kelemahan aslinya, ia menyakiti Anissa dan membuang Bayu. "Jangan ganggu keluarga baruku," ucapannya sendiri pada putra 7 tahunnya di depan pengadilan bergema kembali di telinganya. Meski tak ada ikatan darah, Bayu mencintainya sebagai seorang ayah. Ia sendiri yang membuang cinta tanpa syarat itu ke tempat sampah. Di dalam ruangan gelap dan dingin itu, hanya terdengar isak tangis penyesalan yang terlambat dari dua orang yang hancur. Keesokan paginya, berlawanan dengan malam kelam Dika, rumah orang tuaku disambut dengan cahaya pagi yang hangat. Aroma harum soto ayam buatan ayahku menguar dari dapur. Di ruang tengah, Bayu berdiri dengan tas ransel barunya, wajahnya tampak sedikit malu-malu. "Ma, gimana? Aneh enggak?" "Sama sekali enggak aneh. Kamu keren banget." "Loh, Bayu," aku mengusap rambutnya dengan lembut. Urusan pindah sekolah barunya sudah beres. Masih ada sedikit raut cemas di wajahnya, namun ia berusaha melangkah maju. "Nah, sarapan sudah siap, makan yang banyak, biar semangat sekolahnya." Ayahku tersenyum mengenakan celemek. Bayu mengangguk dengan penuh semangat. "Meja makan yang hangat inilah yang ingin kulindungi dengan segala cara. Bukan hubungan yang dibangun dari kebohongan dan gengsi, melainkan wujud keluarga sejati yang saling menyayangi."
Setelah selesai merapikan meja, ponselku berdering. Telepon dari Bu Ratna. Halo, dengan Anissa. Selamat pagi, Bu Anissa. Baru saja Pak Dika menghubungi kantor saya. Mendengar nama itu, tanganku terhenti sejenak. Suara Bu Ratna tetap tenang seperti biasa, dia terdengar sangat panik. Dia bersikeras ingin bertemu dengan Anda dan Bayu untuk minta maaf secara langsung. Katanya dia sudah putus dengan Sinta Lestari. Aku menghela napas pelan. Situasinya berakhir persis seperti dugaanku. Aku sudah tahu dia akan merengek setelah kehilangan segalanya. Tolong tolak saja, jawabku tenang namun tegas. Apapun yang dia hilangkan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan saya dan Bayu. Baik, akan saya sampaikan seperti itu. Lalu dia mulai memberikan isyarat enggan membayar nafkah anak. Alasannya, apakah ia punya kewajiban membayar untuk anak yang tidak punya ikatan darah dengannya? Aku tersenyum dingin. Dika masih memandang remeh hukum. Bu Ratna, saatnya menggunakan surat persetujuan itu kan? Tentu. Dokumen persetujuan program inseminasi buatan yang ia tandatangani sendiri 10 tahun lalu. Selama ada dokumen itu, secara hukum perdata, ia adalah ayah yang sah. Mustahil baginya menghindar dari kewajiban nafkah dengan alasan tidak ada ikatan darah. Kita akan memaksanya menghadapi kenyataan itu di sidang mediasi nanti. Mohon bantuannya, Bu Ratna. Aku menutup telepon dan menatap sinar matahari pagi dari jendela. Ia tak akan diizinkan lari dari dosanya. Harga dari apa yang telah ia hancurkan akan kubuat ia membayarnya lunas di mata hukum sepanjang sisa hidupnya. Titik balik cerita ini sepenuhnya berpihak padaku 1 minggu berlalu. Sejak Sinta pergi, kondisi apartemen Dika sangat berantakan hingga sulit dipercaya. Kotak bekas bento minimarket dan kaleng bir kosong berserakan di meja. Tirai tertutup rapat, udara ruangan terasa pengap, lalu datanglah sepucuk surat tebal. Pengirimnya, Pengadilan Agama. Melihat dokumen resmi bertuliskan panggilan sidang mediasi. Tangan Dika gemetar membukanya. Di dalamnya berisi tuntutan tak kenal ampun dari pihak Anissa. Perhitungan teliti atas pembagian harta gonogini, tuntutan ganti rugi imaterial uang mutah, idah, atas kekerasan verbal, dan biaya nafkah anak yang layak sampai Bayu lulus sarjana, total nominalnya jauh melebihi seluruh tabungan yang Dika miliki saat ini. Omong kosong, kenapa aku harus bayar sebanyak ini? Dika menatap tajam surat itu dengan mata merah. Ganti rugi masih masuk akal, tapi kenapa ia harus terus membayar nafkah untuk anak yang bukan sedarah daging dengannya? Ketidakadilan menurutnya itu menyulut kembali kemarahannya. Ia menarik tabletnya dari meja yang berantakan, mengetikkan kata kunci, cerai, anak bukan kandung, batal bayar nafkah. Ia membaca beberapa artikel hingga matanya terhenti pada satu kolom hukum. Jika tes DNA membuktikan probabilitas 0%, maka hubungan ayah-anak bisa dibatalkan secara hukum. Dalam kasus ini, kewajiban nafkah gugur. Melihat kalimat itu, senyum miring muncul di wajah Dika. Ia merasa menemukan secercah cahaya di ujung terowongan gelap. Ini dia. Kalau pakai ini, aku pasti menang. Dika tertawa gila. Bayu adalah anak yang lahir dari program reproduksi berbantu dengan donor pihak ketiga. Jika tes DNA dilakukan, sudah 100% pasti tidak ada ikatan biologis. Dengan begitu, statusnya sebagai ayah sah akan gugur dan ia bisa lepas dari tanggung jawab. Rasakan itu, Anissa. Aku enggak akan bayar sepeser pun. Ia yakin telah menemukan jalan keluar jenius dan bernapas lega. Ia benar-benar mengabaikan fakta bahwa ia sendiri yang menandatangani persetujuan menjadi ayah di masa lalu. Ia hanya bisa mempertahankan harga dirinya dengan bergantung pada skenario pembalikan keadaan yang sangat dangkal ini. Sementara itu, ibunya, Wati, sedang merayap di dasar keputusasaan. Ia dengan kakinya sendiri mendatangi pintu firma hukum Ratna. Tolonglah, Bu pengacara, izinkan saya bertemu Anissa. Wati yang dipersilakan masuk ke ruang tamu bahkan tidak duduk di sofa mewah,
melainkan menundukkan kepalanya dalam-dalam di depan Bu Ratna. Sikap sombongnya saat mendobrak masuk rumah tempo hari sudah lenyap tak berbekas. Matanya bengkak merah, rambutnya sedikit berantakan. Izinkan saya minta maaf langsung padanya, saya benar-benar tidak tahu kalau anak itu merahasiakannya dari saya selama 10 tahun, suara Wati bergetar. Namun Bu Ratna menatapnya dengan dingin, menyortir dokumen di tangannya tanpa terbawa emosi. Niat permintaan maaf Anda sudah saya catat, namun Ibu Anissa maupun Bayu menolak segala bentuk pertemuan langsung dengan pihak Anda. Tapi, Bayu itu satu-satunya cucu saya. Wati menutupi wajahnya dan mengerang. Mengetahui putranya tidak bisa punya anak alami, Bayu kini adalah satu-satunya cucu di dunia ini baginya. Meski tak ada ikatan darah, anak laki-laki manis yang memanggilnya nenek selama 7 tahun, saya rindu anak itu. Saya sudah mengatakan hal mengerikan padanya. Saya ingin menarik kembali ucapan saya. Air mata penyesalan menetes ke meja. Ilusi cucu kandung telah menghancurkan ikatan keluarga asli yang ada di depan matanya. Dosa itu mencekik dada Wati tanpa ampun. Namun, kata-kata Bu Ratna sangat dingin dan birokratis. Ibu Wati, meskipun Anda ingin menarik kembali makian Anda, luka di hati Bayu tidak akan hilang. Ibu Anissa menempatkan keamanan psikologis anaknya sebagai prioritas utama. Jika Anda mencoba menghubungi lagi, kami akan mengambil tindakan hukum berupa perintah larangan mendekat. Silakan pulang. Wati jatuh berlutut dan menangis keras. Ia tak punya hak lagi untuk kembali ke tempat aman setelah menghancurkan sendiri perisai yang melindunginya. Hukuman terberat yang ia dapatkan adalah kesepian abadi. Sore di hari yang sama, suasana di pekarangan rumah orang tuaku terasa damai. Di bawah sinar matahari yang hangat, ayahku dan Bayu sedang berkebun. Kek, bibit ini ditanam begini, ya? Iya, supaya akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Kalau rajin disiram tiap hari, pasti tomatnya bakal enak. Melihat mereka berdua tertawa dengan tangan berlumur tanah, aku memandang dari beranda dengan tenang, senyum Bayu mulai kembali ceria. Beberapa hari ini, ia dengan gembira bercerita sudah punya teman baru di sekolah barunya, tempat di mana anak ini bisa bilang aku pulang dengan aman, akan kulindungi apapun yang terjadi. Saat itu, ponsel di saku celemekku berdering. Telepon dari Bu Ratna. Halo Bu Anissa. Baru saja pengacara pihak Pak Dika menghubungi kami. Dia mengajukan permohonan sebelum sidang mediasi. Permohonan apa? Tanyaku santai tanpa mengalihkan pandangan dari Bayu. Pak Dika menuntut tes DNA dengan Bayu. Mendengar itu, aku tanpa sadar tertawa kecil. Bukannya marah, aku malah merasa takjub dengan betapa bodohnya dia. Tes DNA, cara melarikan diri yang sangat khas dirinya. Dia mau membuktikan tidak ada hubungan darah untuk membatalkan status ayah dan lari dari kewajiban nafkah? Kan? Sepertinya dia yakin betul bisa membalikkan keadaan dengan cara itu. Terdengar nada geli dalam suara Bu Ratna. Dika benar-benar berpikir trik sinetron murahan seperti itu bisa mempan? Bu Ratna, kita punya senjata itu kan? Tentu. Asli surat persetujuan medis yang ia tanda tangani sendiri 10 tahun lalu serta kesaksian Dr. Santoso yang sudah kami persiapkan. Dalam hukum Indonesia, jika suami telah menyetujui program inseminasi buatan, bayi tabung dengan donor, ia tak bisa membatalkan status keayahannya, di kemudian hari hanya dengan alasan tidak ada ikatan darah. Semakin dia ngotot minta tes DNA, semakin surat persetujuan itu akan mencekik lehernya sendiri. Lalu apa jawaban ibu ke pengacaranya? Saya tolak mentah-mentah. Saya bilang, mari kita selesaikan semuanya di sidang mediasi dengan bukti objektif. Terima kasih. Mohon bantuannya. Aku menutup telepon dan menatap putraku yang tertawa di bawah langit biru. Dika pasti sekarang sedang merasa lega karena merasa menemukan jalan keluar. Namun tali yang ia pegang bukanlah tali penyelamat, melainkan pelatuk yang akan menghancurkan dirinya sendiri secara total. Hari di mana ia dipaksa melihat kebenaran di pengadilan agama sudah di depan mata. Ruang tunggu pengadilan agama terasa menyesakan.
Cahaya lampu neon putih menerangi lantai ubin yang mengkilap. Hari ini adalah sidang mediasi pertama antara aku dan Dika. Aku duduk tenang bersama Bu Ratna di ruang tunggu penggugat. Di pangkuanku terdapat setumpuk dokumen bukti yang sempurna. Aku tak gugup sama sekali, yang ada hanyalah tekad yang tenang untuk memutuskan masa lalu dan melindungi masa depan putraku. Di lantai lain, Dika duduk di ruang tunggu tergugat, menggoyang-goyangkan kakinya dengan gelisah. Di sebelahnya duduk pengacara muda yang mungkin disewanya secara terburu-buru. Wajah Dika memancarkan kepanikan yang ditutupi rasa percaya diri yang aneh. "Pak pengacara, tolong tegas soal yang satu itu ya," bisik Dika mengingatkan pengacaranya. "Pihak sana nuntut uang ganti rugi sama nafkah anak yang enggak masuk akal. Tapi saya enggak punya kewajiban bayar. Anak itu bukan darah daging saya. Kalau tes DNA dilakukan, saya pasti menang." Ia berpegang teguh pada pengetahuan internet dangkalnya, yakin akan menang mutlak. Tak lama, nama mereka dipanggil masuk ke ruang mediasi. Di sana duduk dua orang hakim mediator yang berpengalaman. Dika duduk menyandar angkuh di kursinya. "Bapak, Ibu Hakim Mediator, hari ini ada hal yang harus saya perjelas." Dika memotong sebelum hakim berbicara. "Pihak sana menuntut nafkah anak, tapi saya tidak punya kewajiban membayar. Karena anak bernama Bayu itu bukan anak kandung saya sangat menuntut tes DNA. Karena tidak ada hubungan darah, status ayah anak batal demi hukum." Dika berseru bangga. Ini akhirnya, para hakim pasti kaget dan menolak tuntutan tidak adil itu, pikirnya. Namun suasana ruang mediasi sama sekali tidak bergerak ke arah dugaannya. Hakim mediator pria parubaya itu malah menghela napas dalam-dalam. "Pak Dika, pihak penggugat sudah memberitahu kami bahwa Anda akan membicarakan hal ini." Senyum Dika langsung luntur. Hakim mediator wanita mengeluarkan selembar dokumen dari tumpukan map tebal. "Itu adalah bukti telak yang kami serahkan sebelumnya." Hakim itu menggeser dokumen tersebut ke depan Dika. "Pak Dika, silakan lihat ini. Ini salinan dokumen persetujuan yang Anda tanda tangani sendiri dengan kehendak bebas Anda 10 tahun lalu. Benar?" Dika menunduk menatap dokumen itu dengan kening berkerut. Detik berikutnya, jantungnya berdegup kencang seolah mau melompat keluar. Di bagian judul tertulis jelas, "Surat Persetujuan Program Inseminasi Buatan Reproduksi Berbantu." Di bawahnya terdapat tanda tangan asli Dika dan meterai yang jelas, dilengkapi dengan surat keterangan medis terperinci dari Dr. Santoso. "Apa ini? Kenapa ini ada di sini?" Suara Dika mulai gemetar. Masa lalu yang berusaha mati-matian, ia segel selama 10 tahun kini dibenturkan ke meja pengadilan sebagai bukti objektif. "Pak Dika, Anda sudah menerima penjelasan medis secara penuh bahwa Anda memiliki masalah infertilitas. Berdasarkan hal itu, Anda menyetujui program reproduksi dengan donor untuk mendapatkan anak. Dalam dokumen ini tertulis jelas bahwa Anda berjanji akan menanggung seluruh tanggung jawab sebagai seorang ayah." Suara tenang hakim mediator menghancurkan harapan dangkal Dika berkeping-keping. Dika panik dan mendorong dokumen itu. "Kertas usang masa lalu tidak ada hubungannya. Kenyataannya kami tidak ada ikatan darah. Secara hukum, menyuruh saya menanggung anak yang bukan sedarah daging itu tidak masuk akal." Saat Dika berteriak, pengacara di sebelahnya menghela napas panjang dan menatap kliennya dengan tatapan dingin. "Pak Dika, apa yang disampaikan Yang Mulia Hakim itu benar. Hukum perdata dan jurisprudensi Mahkamah Agung sudah memiliki standar yang jelas terhadap anak yang lahir dari program reproduksi buatan yang telah disetujui suami. Suami tersebut sama sekali tidak diizinkan untuk menyangkal status anak di kemudian hari dengan alasan tes DNA." "Apa?" Dika menatap pengacaranya dengan mulut ternganga. "Sejak Anda menandatangani persetujuan itu, secara hukum Anda adalah ayah seutuhnya. Menghindar dari kewajiban nafkah adalah hal yang mustahil. Malah kalau Anda terus mengingkari tanda tangan Anda sendiri dan menyangkal anak Anda di pengadilan, kesan Anda akan menjadi sangat buruk di mata hukum." Vonis kejam dari pengacaranya sendiri. Dika merasa seolah kepalanya dipukul dengan palu godam. Ia jatuh merosot ke kursinya. Darah surut dari wajahnya.
pandangannya berkunang-kunang. Ilmu internetnya tentang kewajiban nafkah gugur jika tak ada ikatan darah ternyata hanya berlaku untuk kasus di mana istri berselingkuh dan hamil dari pria lain tanpa sepengetahuan suami. Aturan itu sama sekali tidak berlaku pada kasus Dika yang sejak awal menandatangani persetujuan medis. Skenario kemenangannya salah total. Bohong. Selama ini aku berbohong pada diriku sendiri. Bukankah pihak Anda yang terus membohongi diri sendiri? Hakim pria memperingatkan dengan tegas. Ibu Anissa menyimpan dokumen ini dengan sangat baik. Bukan untuk menyerang Anda, tapi sebagai jimat agar kelak putranya tahu betapa ia sangat diharapkan kelahirannya. Tapi Anda malah membuang anak Anda demi melindungi diri Anda sendiri. Ruang mediasi diselimuti keheningan yang sedingin es. Di telinga Dika hanya terdengar suara napasnya sendiri yang memburu. Keringat dingin menetes di dahinya. Lututnya gemetar hebat. Ia akhirnya menyadari betapa tajamnya pedang yang ia arahkan pada dirinya sendiri. Kebisuanku selama 10 tahun bukanlah kelemahan. Itu adalah wujud cinta terkuat untuk melindungi harga dirinya sebagai suami dan ayah, namun ia memecahkan sendiri perisai itu karena dibutakan oleh wanita baru dan ilusi darah daging. Dan yang tersisa kini hanyalah pantulan dirinya yang menyedihkan dan tak bertanggung jawab di cermin hukum. Pak Dika, tuntutan Ibu Anissa bukan hanya nafkah anak. Ganti rugi imaterial atas kekerasan verbal dan surat pemerasan yang Anda buat juga telah diajukan dengan nominal yang sesuai. Di hadapan bukti-bukti objektif ini, apakah Anda masih mau mengelak? Tidak ada jalan keluar lagi. Skenario pembalikan keadaan yang dirancang sempurna runtuh hanya dengan selembar dokumen. Dika menutupi wajahnya dengan kedua tangan, hanya bisa mengerang putus asa di dalam ruang sidang. Di waktu yang sama aku melihat jarum jam di ruang tunggu bergerak pelan. Bu Ratna menyodorkan secangkir teh hangat dalam gelas kertas. Mungkin ini saatnya pihak sana menyadari kenyataan, ya? Iya. Waktu yang pas baginya untuk mengetahui beban perbuatannya. Aku meminum teh hangat itu dan tersenyum pelan. Semakin kebenaran disembunyikan, kelak ia akan berbalik menjadi taring tajam yang menusuk diri sendiri. Proses untuk memaksanya melunasi harga dari apa yang telah ia hancurkan di mata hukum baru saja dimulai. Kesepakatan mediasi akhirnya diketuk. Uang ganti rugi dan harta gonogini senilai 500 juta harus dibayar tunai. Ditambah nafkah Bayu sebesar 7 juta per bulan sampai Bayu berusia 22 tahun. Jika pembayaran menunggak sekali saja, akan langsung dilakukan eksekusi paksa potong gaji. Syarat-syarat yang dibacakan hakim mediator bagaikan rantai yang mengikat masa depan Dika. Setiap kali nominal disebutkan, bahu Dika tersentak. Untuk membayarnya, ia harus menguras habis seluruh tabungannya dan memangkas biaya hidupnya hingga titik paling ekstrem. Ini berlebihan. Bagaimana dengan biaya hidup saya? Dika memohon dengan suara serak, namun tak ada belas kasihan di wajah hakim. Pak Dika, Anda sangat melukai martabat klien dan hati anak Anda. Terlebih Anda sepihak membuang keluarga karena percaya selingkuhan Anda hamil anak Anda. Syarat ini tidak berlebihan. Ini harga dari apa yang Anda hancurkan. Pengacara Dika pun menunjuk dokumen dengan dingin. Kalau kita bawa ini ke tahap persidangan, rekaman telepon Anda akan diputar di ruang sidang. Nama baik Anda di masyarakat akan hancur total. Setuju di sini adalah pilihan terbaik, ditinggalkan oleh pembelanya sendiri. Hati Dika hancur sepenuhnya. Dengan tangan bergetar, ia menggenggam pena dan menandatangani akta perdamaian. Sembari menatap tinta yang menyerap ke kertas, rasa pusing yang hebat melandanya. Demi istri muda dan ilusi darah daging, ia mengorbankan segalanya. Tapi yang ia dapatkan malah wanita pembohong yang mengandung benih orang lain dan utang raksasa berupa kewajiban nafkah. Hidupnya hancur hanya dalam hitungan minggu. Selesai mediasi, Dika melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Terik matahari Surabaya siang itu terasa sangat dingin. Sambil berjalan terhuyung, ia secara refleks mengeluarkan ponselnya. Mengabaikan peringatan untuk tidak menghubungi langsung, ia menelepon nomor Anissa. Terdengar nada panggil yang kosong. Tentu saja Anissa tidak mungkin mengangkatnya.
Saat dialihkan ke kotak suara, Dika meninggalkan pesan dengan nada mengemis. Anissa, ini aku. Aku yang salah. Anak Sinta ternyata bukan anakku. Aku ditipu. Memang cuma kamu dan Bayu yang aku punya. Tolong, mari kita bicara sekali lagi. Izinkan aku bertemu Bayu. Itu adalah permohonan yang menyedihkan, sangat berbeda dari sikap arogan sebelumnya. Sifat egoisnya yang selalu ingin berlindung di balik tameng saat terdesak sama sekali belum berubah sampai akhir. Sementara itu, di rumah besarnya, Wati sedang menggenggam gagang telepon. Ia menelepon Bude dari keluarga besarnya, mencoba menangis mengadu. Bude, dengar ya, Anissa itu perempuan menakutkan, dia menipu Dika dan mau merampas uang banyak. Bayu juga bukan anak kandung Dika. Wati seperti biasa mencoba memutarbalikkan fakta sebagai korban, namun suara dari seberang telepon sangat dingin. Wati, hentikan sandiwara memalukanmu. Bu Ratna, pengacara itu, sudah mengirimkan surat kronologi lengkap ke saya sebagai perwakilan keluarga besar soal Dika yang mandul, dan bagaimana Anissa menyembunyikannya selama 10 tahun demi membela kalian. Dan bagaimana kamu terus-terusan menghina Anissa. Kami semua sudah tahu, demi menjaga muka keluarga Dika, Anissa sudah sangat menderita, begitu dapat perempuan baru, kalian langsung membuangnya. Jangan pernah telepon ke keluarga besar lagi membawa aib. Terdengar bunyi tutut, tanda telepon ditutup. Wati merosot ke lantai sambil memegang gagang telepon. Semua hinaannya pada Anissa saat kumpul lebaran kini berbalik menghantam wajahnya sendiri bak bumerang. Tak ada yang percaya lagi padanya. Bayu, satu-satunya cucu yang menyayanginya, telah diusirnya sendiri. Di dalam rumah yang luas itu, hanya tersisa udara penyesalan yang berat. Sore harinya, di ruang tengah rumah ayahku, aku menerima laporan dari Bu Ratna bahwa mediasi selesai dan semua tuntutan dikabulkan. Bu Anissa, saya sudah melarang kontak, tapi sepertinya Pak Dika meninggalkan pesan suara. Iya, ada di kotak suara. Aku menaruh ponsel di meja, menyalakan speaker. Tolong, mari kita bicara sekali lagi. Izinkan aku bertemu Bayu. Suara Dika yang seolah menangis bergema di ruangan. Namun hatiku tak bergeming sedikit pun. Bahkan rasa kasihan pun tak muncul. Aku mendengarkannya sedingin menonton kejadian di dunia lain. Begitu tidak sesuai keinginannya, langsung merengek. Dia tak pernah berubah. Tapi saya tak akan pernah lagi melindunginya, ucapku tenang, disetujui oleh Bu Ratna. Tepat sekali, kalau dia masih mengganggu, saya akan ajukan perintah larangan mendekat. Aku menutup telepon dan menghapus pesan suara itu tanpa ragu, memutus ikatan masa lalu sepenuhnya. Ma, makanannya udah siap. Suara ceria Bayu terdengar dari arah dapur. Ayahku dengan bangga menyajikan ayam goreng mentega ke piring. Uap hangat dan aroma sedap memenuhi ruang tengah. Iya, Mama ke sana. Aku berdiri dan berjalan menuju meja makan tempat keluargaku menunggu. Di luar sana, Dika dan Wati mungkin sedang tersiksa dalam kegelapan akibat kebohongan dan arogansi mereka. Namun, di dalam rumah ini terdapat kehangatan murni tanpa kebohongan. Yang harus kulindungi bukanlah ego murahan seorang laki-laki, melainkan cahaya kehidupan yang tertawa polos di depanku. Kami telah keluar dari terowongan gelap. Bagaimanapun menyedihkannya akhir nasib mereka, aku tak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Beberapa hari setelahnya, di tengah malam di sebuah kamar apartemen remang-remang, Dika menatap layar komputernya sambil tersenyum licik. Perempuan itu dan pengacaranya beneran mikir aku bakal nurut bayar 500 juta. Bodoh. Ia mengetik cepat di keyboard, memindahkan hampir seluruh uang dari rekening utamanya ke rekening bank daerah yang jarang ia gunakan. Meski sudah ada kesepakatan mediasi, uang tak bisa disita kalau tak ada di rekening, ia berencana berkelit, mengatakan dirinya jatuh miskin untuk mengulur waktu. Tes DNA gagal, tapi kalau aku nggak serahkan uangnya, aku yang menang. Enak saja mereka mau merusak hidupku. Dika merasa jenius dan bernapas lega, tak menyadari betapa fatal kebodohannya. Keesokan siangnya di divisi penjualan, Dika yang sedang sok berkuasa mengatur anak buahnya tiba-tiba dipanggil manajer HRD ke ruang rapat.
Saat masuk, sang manajer langsung membanting sebuah surat ke atas meja. Dika, apa maksudnya ini? Kenapa surat ini bisa dikirim ke perusahaan? Dika pucat pasi melihat surat itu. Penetapan eksekusi, konservatoir Beslag, dari pengadilan agama. Artinya, pemotongan gaji dan pesangon secara paksa. Kenapa? Jadwal bayar bulan pertama saja belum jatuh tempo. Karena kemarin malam kamu ketahuan mindahin uang tunai dalam jumlah besar ke rekening lain, pengacara mantan istrimu sudah membaca risiko penyembunyian aset. Mata Bu Ratna bukan pajangan, mengetahui tabiat licik Dika, ia diam-diam menyelidiki seluruh rekening Dika dan menyiapkan sita jaminan. Rekening bank daerah yang Dika sembunyikan pun sudah dibekukan, kamu bukan cuma cerai karena selingkuh, tapi mau ngemplang nafkah anak. HRD menatapnya penuh jijik. Rumor perselingkuhan Dika dan Sinta yang menghebohkan sudah menyebar luas di kantor sejak Sinta dipecat. Perusahaan kita sangat ketat soal integritas, kami tidak bisa mempertahankan pegawai berstatus sita eksekusi di posisi supervisor penjualan, mulai besok kamu pindah bagian manajemen stok di gudang belakang. Karir Dika hancur di detik itu juga. Gajinya dipotong drastis, ditambah potongan paksa nafkah anak dari kantor, sisa gajinya bahkan tak akan cukup untuk membayar sewa apartemen mewahnya. 2 minggu kemudian, di malam hari musim hujan yang lembab dan dingin, Dika terpaksa pindah ke kos-kosan murah berdinding kayu di pinggiran Sidoarjo yang usianya sudah puluhan tahun. Di kamar berukuran 3 kali 3 meter itu, dindingnya tipis hingga suara truk dari jalanan terdengar jelas. AC-nya nyaris mati. Kamarnya bau apa? Ia meringkuk kedinginan di bawah lampu bohlam redup, menyeruput mie instan murah di dalam gelas plastik. Di sela-sela kardus pindahan, matanya tak sengaja melihat selembar kertas gambar yang menyembul keluar. Ia menariknya. Itu adalah gambar 3 orang dengan krayon. Di tengah, wajah seorang pria yang tersenyum lebar. Di bawahnya tertulis dengan huruf acak-acakan, "Untuk papa paling hebat sedunia." Itu hadiah hari ayah dari Bayu saat ia masih TK. Melihat gambar itu, dinding pertahanan di dada Dika runtuh total. Ia akhirnya menyadari kenyataan paling pahit. Ia selama ini berpikir dirinya adalah pihak yang memilih dan memberi makan keluarga, memberi tumpangan pada istri cacat dengan hati mulianya, makanya ia pikir ia bisa menggantinya kapan saja, namun kebenarannya terbalik. Dirinyalah yang cacat. Alasan ia bisa mempertahankan harga dirinya yang kosong itu adalah karena Anissa rela memakan lumpur untuk melindunginya selama 10 tahun. Ia bisa berdiri sebagai sosok ayah bukan karena ikatan darah, melainkan karena Bayu mencintainya tanpa syarat. Yang membuatnya terlihat seperti pria sempurna adalah Anissa dan Bayu yang dengan kejam ia buang. Betapa bodohnya aku, tangan yang memegang mie instan bergetar, gelas plastiknya jatuh tumpah ke lantai, Dika memeluk gambar itu ke dadanya dan menangis tersedu-sedu. Obsesi sakitnya pada ikatan darah, egoisme dangkalnya, semua itu ternyata hampa dan tak berharga. Saat ini tak ada yang tersisa di tangannya. Di tengah dingin dan kesepian ini, tak ada lagi yang menghangatkannya. Ia baru sadar betapa beruntung dan dicintainya ia, tepat setelah ia kehilangan semuanya selamanya. Di malam yang sama, ruang keluarga orang tuaku diterangi cahaya oranye yang hangat. Suara hujan deras di luar sama sekali tak mengganggu kami. Di atas meja terdapat semangkuk besar sayur sop hangat buatan ayahku. Bayu bercerita dengan ceria, mulutnya belepotan kuah sop. "Terus ya Ma, tadi di pelajaran prakarya aku bikin roket sama teman baru. Wah, hebat Bayu. Nanti perlihatkan ke Mama ya." "Iya, ke kakek juga." Ayahku mengusap kepala Bayu sambil tersenyum. Melihat pemandangan itu, aku merasa sangat lega. Ikatan darah hanyalah hal kecil, makan bersama, tertawa menceritakan hari, saling menyayangi. Tumpukan kecil itulah yang menciptakan ikatan keluarga sejati. Aku dan Bayu sudah sepenuhnya terbebas dari kutukan masa lalu. Keesokan sorenya, saat hujan mulai reda dan sinar matahari sore menyelinap keluar, aku sedang berjalan pulang dari minimarket dekat taman perumahan ayahku di Malang. Tiba-tiba aku merasa diawasi dan berhenti melangkah.
Dari balik pohon di pintu masuk taman, seorang pria kurus kering menatapku. Jasnya kusut, rambut berantakan, wajahnya kehilangan semangat hidup. "Mas Dika," gumamku pelan. Mendengar suaraku, bahunya tersentak dan ia menatapku dengan mata memelas seperti anjing buangan. Ia pasti merangkak sejauh ini setelah kehilangan segalanya demi mencari sisa kehangatan masa lalu. Namun di hatiku tak ada setetes pun rasa kasihan yang tersisa. Aku melangkah ke arahnya dengan tegas. "Ini adalah penyelesaian terakhir dari karma 10 tahun kami." Pria arogan yang dulu merendahkanku kini gemetar kedinginan. Sepatunya penuh lumpur, tak ada lagi sisa kebanggaannya. "Anissa," panggilnya dengan suara serak, "sedang apa Anda di sini? Bukankah Bu Ratna sudah memperingatkan soal larangan mendekat?" Suaraku sangat dingin. Dika menciut, menatapku memelas. "Kumohon Anissa, biarkan aku lihat muka Bayu sebentar saja. Aku waktu itu sedang gila. Aku ditipu Sinta. Ternyata anak itu bukan anakku. Keluarga asliku cuma kamu dan Bayu." Aku baru sadar, ia merangkai alasan menyedihkan sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Betapa egois. Ia hanya mau mencari tempat aman saat keadaannya sedang hancur. "Mas Dika, apakah Anda sadar betapa kejamnya perbuatan Anda?" "Aku sadar. Aku salah, padahal kamu sudah simpan rahasia ini 10 tahun. Saya tidak bicara soal saya." Aku memotong omongannya tajam. "Hari saat kita cerai. Apa yang Anda katakan pada putra yang selama 7 tahun memanggilmu papa dan menyayangimu?" Napas Dika tercekat, wajahnya kembali pucat. "Anda bilang, kamu ikut ibumu saja, jangan ganggu kehidupan baruku. Anda ingat itu? Karena aku lagi bingung waktu itu." "Bohong, Anda merasa jadi pemenang, merasa bisa punya anak darah daging sendiri. Makanya anak yang bukan darah daging tak lagi berguna. Anda membuang hati Bayu ke tempat sampah." Kata-kataku menusuk dadanya bagai belati es. Dika mundur selangkah. "Tetapi, aku kan ayahnya secara hukum. Aku tanda tangan persetujuan itu kan? Aku juga tiap bulan dipotong gaji untuk bayar nafkahnya. Masa aku enggak punya hak untuk bertemu anakku?" Sekarang ia malah memohon pada dokumen dan hukum yang dulu mati-matian ia tolak. Benar-benar pria yang dangkal. "Menandatangani kertas tidak membuatmu otomatis jadi ayah." Aku melangkah maju, menatapnya tanpa ruang untuk lari. Yang menyatukan orang tua dan anak bukanlah golongan darah atau kertas, melainkan tanggung jawab untuk terus menggenggam tangannya. Sejak hari ia memanggilmu, "Ayah," tapi Anda kabur dari tanggung jawab itu. Saat Anda kesepian, Anda mau kembali jadi ayah? Saya tidak akan menyerahkan Bayu pada pria egois sepertimu. Kumohon. Aku udah nggak punya apa-apa lagi." Dika jatuh berlutut di atas aspal. Orang yang lewat menoleh ke arah kami, tapi ia tak peduli dan terus meratap. Aku dipindah ke gudang, diusir dari apartemen, ibu juga dijauhi keluarga besar dan tiap hari menangis menyalahkanku, "Tanpamu kami nggak bisa hidup." Inilah tujuan aslinya. Membawa kembali samsak tinju penurut yang selama 10 tahun memakan lumpur untuk mereka demi menutupi fakta bahwa ia mandul. Ibu Wati menangis. "Apa hubungannya dengan saya?" Jawabku kejam. "Dialah orang yang 10 tahun menghinaku sebagai wanita mandul tak berguna. Apakah kalian pernah memikirkan luka yang kutahan? Saya rela jadi korban karena tidak mau Bayu kehilangan ayahnya. Tapi saat Anda membuang Bayu, alasan saya melindungi kalian musnah seketika." Dika membuka tutup mulutnya, namun tak ada kata yang keluar. Kenyataan bahwa ia sudah dibuang seutuhnya akhirnya meresap ke otaknya. Dulu ia pikir ia yang berkuasa membuangku, namun saat aku melepaskan tanganku, ia bahkan tak punya kekuatan untuk berdiri sendiri. Saat itu terdengar suara ceria dari arah rumah. Mama udah pulang?" Bayu dan kakeknya sedang berjalan menghampiri. Wajah Bayu cerah tanpa bayangan gelap sedikit pun. Dika tersentak, berusaha merangkak di tanah, dan mengulurkan tangannya ke arah Bayu. Namun aku berdiri menghalanginya, memutus pandangannya sepenuhnya. "Bayu, ini Papa Nak." Suara serak Dika tertiup angin dingin,
tak terdengar oleh Bayu. Bayu berlari lurus ke arahku sambil melambaikan tangan. "Anissa, siapa orang ini?" tanya ayahku curiga melihat pria yang merangkak di tanah. Aku menjawab dengan tenang tanpa emosi sedikit pun. "Bukan siapa-siapa, cuma orang lewat." Satu kalimat itu menjadi pukulan mematikan terakhir baginya. Aku menggenggam tangan Bayu kuat-kuat tanpa menoleh ke belakang lagi. "Ayo kita pulang. Hari ini makan malamnya ayam goreng kesukaan Bayu loh. Asyik. Nanti aku bantuin kakek nyiapin." Percakapan riang kami bergema di langit senja, meninggalkan suara isak tangis Dika yang terserap ke aspal dingin. Ia terkunci selamanya dari dunia hangat yang kami bangun. Inilah awal dari kekalahan dan kesepian abadinya. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian di taman. Musim hujan mencapai puncaknya, membawa angin yang menusuk tulang. Di kos-kosan murahnya, Dika menggigil kedinginan dengan selimut tipis tanpa penghangat. Hidupnya sekadar bernapas saja. Di kantor ia benar-benar dianggap sampah, rekan-rekan menatapnya jijik. Bagi pria bergengsi tinggi sepertinya, ini adalah neraka. Namun ia tak bisa resign. Gajinya terus dipotong paksa untuk nafkah Bayu berkat surat kuasa potong gaji. Lari kemanapun, kewajiban itu akan memburunya seumur hidup. Sisa uangnya hanya cukup untuk sewa kos dan makan pas-pasan. Sial, dingin banget. Tarik-menarik selimut usangnya sambil menatap amplop dari Bu Ratna. Itu adalah surat peringatan terakhir, larangan total menghubungi Anissa dan Bayu. Di bawah surat resmi itu ada secarik kertas tulisan tangan dari Anissa. "Di taman waktu itu Anda bertanya, bukankah Anda seorang ayah? Ya, Anda adalah ayah. Sejak hari Anda menyetujui program itu 10 tahun lalu, hingga hari Anda membuangnya di depan pengadilan dengan menyebutnya pengganggu. Yang Anda hilangkan bukanlah anak kandung, melainkan anak yang selama 7 tahun mempercayai Anda dari lubuk hatinya sebagai ayahnya." Membaca kalimat itu, air mata Dika tumpah tak terbendung. Raungan penyesalannya menggema di ruangan dingin. Ia baru paham makna hukuman ini. Demi obsesi pada ikatan darah, ia membuang anaknya. Ganjaran yang ia dapat adalah neraka kesepian tak berujung. Kehangatan masa lalu itu takkan pernah kembali. Ibunya, Wati, juga gila dalam kesepian. Di rumah besarnya yang kini sunyi, ia dihantui rasa bersalah. Dulu ia merendahkan Anissa, padahal dirinya sendirilah yang bodoh. Rahasia kemandulan Dika dijaga Arken dan Teyaha, dijaga Anissa, namun Wati, nenek rindu Bayu. Wati menangis memeluk mainan lama Bayu di kamar kosong. Cucu satu-satunya itu telah diusirnya sendiri. Sinta, si selingkuhan, juga menanggung dosa. Setelah diusir, ia ditolak oleh mantan pacarnya yang kabur dari tanggung jawab. Sinta dipecat dari kantor karena rumor perselingkuhan. Kini ia jadi ibu tunggal. Bekerja serabutan malam hari, tinggal di kontrakan murah sendirian, membesarkan perutnya. Ini adalah akibat bagi wanita yang mencoba merebut kebahagiaan di atas kebohongan dan menghancurkan rumah tangga orang lain. Mereka semua egois, menginjak hati orang lain demi gengsi, dan kini hidup dalam kesepian dan penyesalan seumur hidup. Berbeda dengan mereka, hidup baruku dipenuhi cahaya hangat. Pekerjaanku sebagai editor naskah penerbitan bisa kulakukan secara remote dari rumah ayahku di Malang. Di kamar kerjaku yang kecil, terdapat tumpukan draft dan cangkir kopi kesukaanku. Dari jendela aku melihat ayah dan Bayu di kebun. "Ma, lihat tomatnya udah merah banget." Aku membuka jendela dan tersenyum. "Wah, hebat. Nanti malam kita bikin salad tomat ya?" "Oke, biar aku yang cuci." Senyum Bayu tak lagi menyisakan bayangan gelap masa lalu. Ia sudah punya banyak teman di sekolah dasar barunya dan tumbuh ceria. Di rumah ini tak ada furnitur mewah atau gengsi palsu. Hanya ada kehangatan keluarga sejati yang menerima apa adanya. Malam tiba, angin kencang menggoyang kaca jendela, tapi di dalam ruang makan terasa sangat hangat karena aroma masakan. "Anissa, panci sotonya udah siap," panggil ayahku. Di tengah meja, panci besar berisi soto hangat mengepulkan asap. Bayu duduk memegang sendok, tak sabar. "Ma, cepetan, aku lapar." Kami berdoa dan makan bersama. Melihat Bayu mengunyah soto dengan lahap,
Aku berpikir dari lubuk hatiku, inilah kebahagiaan sejati yang kuinginkan. Penderitaan masa lalu hanyalah jalan panjang menuju meja makan yang hangat ini. Orang-orang di luar sana yang kedinginan menanggung dosa mereka bukan lagi urusanku. Puncak dari balas dendam bukanlah kata-kata kutukan, melainkan senyuman tulus putraku. Aku mengingat hari saat kami keluar dari pengadilan agama, diterpa angin dingin, seolah kehilangan segalanya, namun kisah keluarga yang sebenarnya baru dimulai dari sana. Saat tiba di rumah ayahku di Malang, di depan kamar Bayu, ada papan nama kecil buatan tangan, Kamar Bayu. Ada meja belajar baru, rak buku, dan tirai biru. Malam itu, Bayu memegang bajuku erat-erat di kasur barunya. "Ma, aku bukan anak papa ya." Aku memeluknya. "Nilaimu tak ditentukan oleh tes medis siapapun. Kamu adalah satu-satunya putra yang mama inginkan dari dasar hati. Lalu kenapa papa membuangku? Itu bukan karena kamu tak berharga, tapi karena papa lari dari tanggung jawabnya." Bayu tidak melakukan kesalahan apapun. Malam itu Bayu menangis terseduh-seduh, menumpahkan semua rasa sakitnya, dan aku menggenggam tangannya sampai ia tertidur. Sekarang musim telah berganti. Di bawah sinar matahari di halaman belakang, Bayu dan kakek menyirami tanaman tomat. "Kalau disiram setiap hari, akarnya akan tumbuh kuat," kata kakek. Bayu memetik buah tomat yang matang dengan senyum cerah. Wajah ketakutan di pengadilan itu sudah tidak ada lagi. Cahaya kehidupan yang kuat telah berakar kokoh dalam dirinya. Sementara itu, Dika dan Sinta hancur oleh kebohongan mereka sendiri, dan Wati hidup dalam kesendirian. Uang nafkah anak dari pengadilan terus berjalan. Dika memohon untuk bertemu, namun keamanan psikologis Bayu adalah prioritas mutlak. Jika ingin menjadi seorang ayah, ia harus membangun kembali kepercayaan dari luka yang begitu dalam, bukan sekadar menuntut hak. Pria arogan yang mencampakkan anaknya demi ilusi garis keturunan itu kini hidup dalam neraka kesepian. Sementara Bayu, sesakit apapun, masih memiliki tempat untuk berkata, "Aku pulang." Duduk di beranda sambil menarik napas dalam-dalam, memandangi keluarga kecilku yang tertawa di halaman, aku menyadari satu hal. Yang mengikat orang tua dan anak bukanlah golongan darah atau tes medis, melainkan tanggung jawab untuk terus menggenggam tangannya dan menyayanginya sejak hari ia memanggilmu ayah. Benar,